Nah, sekarang kita akan melanjutkan
kegiatan pembelajarannya. Namun sebelumnya kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Ada beberapa gambar yang bisa dilihat di depan. Kemudian kalian mencocokkan antara besaran yang bisa diukur pada gambar tersebut dengan alat ukurnya. Bisa dipahami? Bisa dituliskan di buku catatannya. Misalkan di sini ada pertama gambar apa? Meja. Untuk mengukur besaran pada meja, alat ukur apa yang pilih untuk digunakan? Ya, silakan dituliskan dulu. Ya, Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan ini. Setelah itu kita akan cek bagaimana hasilnya. Ya. Baik, kita stop dulu ya. Sekarang perhatikan. Yang nomor 1, ini gambar apa? Ya. Untuk mengukur kebesaran yang ada pada meja, kalian memilih alat ukur apa? Silakan. Penggaris. Dari penggaris apa yang mau diukur? Oke, panjangnya. Meteran. Dari meteran dengan menggunakan meteran, kamu ingin mengukur besaran apa? Panjang. Ada lagi? Meteran. Yang lainnya? Penggaris. Yang memilih penggaris berapa orang? Yang memilih meteran berapa orang? Adakah yang memilih misalkan ini? Oh, belum ada. Kemudian yang nomor 2, ini gambar apa? Dari apel ini, besaran apa yang bisa kalian ukur? Berat. Oke, berat. Selain berat, apa namanya? Kalau kalian misalkan mau mengukur beratnya, besaran alat ukur apa yang kalian pilih? Oke, neraca pegas. Ada lagi? Sama neraca pegas. Berapa orang yang memilih neraca pegas? Adakah yang memilih alat lain untuk digunakan? Kemudian di sini gambar apa, Nana? Baju. Nah, dari ini misalkan apa yang bisa diukur dan apa alat ukurnya yang menggunakan? Panjang dan lebarnya. Nah, kamu memilih meteran. Yang lainnya gimana? Sama semuanya. Baik, kemudian untuk ini apa ini? Kue. Nah, dari kue itu apa yang bisa kalian ukur? Vertikaliper. Biasanya vertikaliper. Ini yakin ini namanya vertikaliper kan? Bukan mikrometer. Ya, kalau yang vertikaliper yang di atas toh. Oke, mikrometer stroke. Nah, dengan menggunakan mikrometer stroke, apanya yang diukur? Ketebalannya. Ada lagi? Masanya. Apakah kita bisa mengukur massa dengan menggunakan mikrometer stroke? Gimana? Mau ralat lagi? Belajar
sudah memahami ya. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya, kalian simak video yang ada di depan. Setelah itu kalian cek apa saja hal penting yang kalian dapatkan di video. Apakah suara terdengar jelas? Gambaran terdengar jelas? Kegiatan apa saja yang kalian temukan pada video? Silakan Mas. Ada membeli sayuran, membeli daging. Ada lagi? Membeli perabotan rumah tangga. Membeli perabotan rumah tangga. Ada lagi? Mengukur berat sayur dan daging. Mengukur berat sayur dan berat daging. Oh, menimbang. Oke, ada kegiatan menimbang ya. Kegiatan jual beli di pasar. Ada lagi? Memotong daging. Ada lagi yang tadi menemukan selain itu? Saya kurang melihat jelas, tapi kayaknya itu antara beras atau gula deh. Oh, ada nimbang gula. Nah, berarti kalau ada beberapa kegiatan yang sudah diamati, besaran apa saja yang diukur pada kegiatan tersebut? Besaran apa saja yang terukur pada kegiatan tersebut? Jadi anak ingat kembali tadi kita bahas besaran dan satuan. Ingat besaran apa yang terlihat pada kegiatan massa? Nah, salah. Ayo. Massa. Ketika kegiatan menimbang berarti besaran yang terukur apa? Massa. Selain itu, apakah tadi dapat dilihat teramati ketika ada tukang kain? Nah, tukang kainnya lagi mengerjakan apa? Mengukur baju atau mengukur apa? Kain. Nah, ketika mengukur baju atau kain, apa yang digunakan tadi? Nah, berarti besaran apa yang terukur? Panjang. Oh, ada besaran panjang, ada besaran massa. Ya, itu berarti kegiatan pengukuran itu memang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu kita akan belajar, ya, belajar melakukan kegiatan pengukuran. Penting nggak belajar kegiatan pengukuran? Jadi kita akan belajar kegiatan pengukuran dengan tujuan pembelajaran bahwa kalian nanti mampu melakukan pengukuran terhadap beberapa besaran, jadi sesuai dengan alat yang tersedia, dengan melakukan kegiatan praktikum secara berkelompok. Ya, dan nanti tekniknya kita akan membuat rancangan. Jadi masing-masing kelompok itu akan membuat rancangan dari besaran apa yang ingin kalian ukur. Ibu hanya menyediakan beberapa alat ukurnya, tetapi yang membuat rancangannya adalah kalian. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik. Semangat? Bisa kita lanjutkan kegiatannya? Sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi sesuai yang sudah kita bentuk sebelumnya ya. Jadi ada kelompok kreatif, kemudian ada kelompok Thomas, ada Siu dan sebagainya. Silakan langsung bentuk kelompok. Ibu berikan waktu kalian 2 menit untuk kumpul dengan kelompok.
Oke, satu harus ada nama benda yang diukur. Yang kedua apa? Nama besaran yang diukur. Kemudian nama alat ukur yang digunakan. Kemudian cara pengukuran. Jadi pada perencanaan kalian itu ada 4 poin ya. Kalian bisa menggunakan format secara narasi, jadi ditulis biasa, atau bisa juga menggunakan tabel, atau menggunakan format lain sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian, atau sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Silakan aku berikan waktu selama 10 menit untuk membuat perencanaan. Ya, isi dengan nama kelompoknya. Jadi nama lengkap yang berisi nomor absen. Sudah jelas alat apa yang akan digunakan untuk mengukur besaran apa di sini? Ya, bendanya. Terserah di papan kalian. Masa. Kemudian ada view.
kelompok saudara panjang. Kemudian kelompok Oke, panjang. Semuanya sudah mendapatkan alat ukurnya? Siapa yang belum mendapatkan alat ukur yang Berarti kalian akan langsung melakukan kegiatan pengukuran. Kita itu akan memberikan
Kalau turun satu tingkat di kali turun dua tingkat di kesempatan nggak bisa kali 100. Turun 3 tingkat kali 1000. Naik satu tingkat di naik 2 tingkat bagi 1
sampai skala digital tidak dapat digeserkan dan terdengar bunyi klik. Saya akan memfotokopi penggaris tersebut bernilai 45. Jadi bisa kita simpulkan 45 tersebut dikali dengan 0,01. Berarti 45 dikali 1/100 yang sama dengan 0,45 meter. Sekian hasil diskusi dari dosen. Maaf apabila ada kesalahan, ada apa yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan, tuliskan nomor absennya. Ya. Gimana cara mengukurnya? Gimana cara mengukurnya? Boleh dijelaskan? Nanti dijelaskan. Mikrometer itu adalah alat ukur untuk mengukur apa? Besaran apa yang tadi? Ketebalan. Nah, ketebalan masuk ke dalam besaran pokok apa? Panjang. Panjang. Jadi kalian melakukan pengukuran terhadap ketebalan garis atau masuk ke besaran pokok panjang. Bagaimana cara menggunakannya tadi? Sudah diterangkan pada temannya. Oke, praktekkan saja langsung. Ya, jadi buka dulu ya ranangnya ya. Maka sampai benda yang diukur bisa Paham? Lalu setelah itu dibuka ya. sampai terdengar bunyi. Dan dikunci ya. Nah, setelah itu dibaca pada bagian apa? Kemudian dikalikan dengan 0,01 yang sudah ada pada alat. 0,01 itu adalah menunjukkan apa? Sampai 100 itu adalah batas ketelitian dari alat ukur. Ya, jadi dikalikan dengan batas ketelitian alat ukurnya. Karena yang terlihat di sana itu adalah ada namanya skala utama dan skala nominal. Jadi anak-anak bisa mempelajari penggunaan mikrometer stroke itu sudah ibu sematkan pada bahan ajar dan juga sudah ada link videonya. Bisa dipahami? Sudah. Gimana? Ada lagi yang berkenan apa? Sudah paham? Sudah. Sudah paham? Siap, sudah. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk baik, selanjutnya adalah kelompok Q. Oke, silakan kelompok Q maju depan. Yang lainnya diperhatikan apa yang diukur oleh kelompok besi. Om Swastiastu. Hai teman-teman,
ukuran kami. Jadi berikanlah saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pengamatan saya tadi. Silakan. Nomor 1. Dalam perencanaan kegiatan pengukuran suatu besaran bersama kelompok. Perencanaan kelompok saya yaitu mengukur besaran panjang atau meter. Nomor 2. Tuliskan hasil pencarianmu dalam bentuk narasi tabel dengan yang besar. A. Nama benda yang diukur adalah HP. Nama besaran yang diukur panjang dan lebar. Nama alat ukur yang digunakan adalah penggaris. Cara melakukan pengukuran: menyiapkan HP dan penggaris, lalu mengukur panjang dan lebarnya. Ya. Panjang dari HP ialah 16 cm. Dan lebarnya adalah 8. Bentuk yang mengukur bisa diperlihatkan bagaimana caranya? Diukur dari nol ini adalah 16 cm. Jadi panjangnya 16 cm ya. Kemudian lebarnya juga dari 0 sampai 8. Jadi lebarnya adalah 8 cm. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, kesimpulannya. Apa kesimpulan dari hasil pengukuran yang kalian lakukan? Rencangan kelompok saya yaitu mengukur besaran panjang, lebar, dan luas. Gunakan HP serta alat ukur garis, kemudian mulai mengukurnya dengan benar dan perlahan sampai menemukan hasilnya. Lalu kami mengukur hasilnya, panjangnya 16 cm, lebarnya 8 cm. Kemudian panjangnya dikalikan lebarnya dan mendapatkan hasil 1,28. Kemudian dibagi 1 dan mendapatkan hasil 1,28. Karena yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah paham apa yang mereka sampaikan di depan? Siap, Sudah. Jadi ada beberapa yang menggunakan penggaris. Apakah kelompok yang menggunakan penggaris? Apakah cara menggunakan
bahan